Lalu Biksu Tong berdoa diikuti ketiga muridnya sampai tubuh mereka bersinar seperti emas. Dan hal ini membuat siluman mimpi lenyap. Segala sesuatu di dunia adalah kosong. Segala sesuatu di dunia adalah kosong. Manusia yang teramat setingginya adalah kosong. Setelah mendapat penjelasan dari Biksu Tong, mereka semua mulai mengerti. Bahkan Ang Haiji pun kini sadar bahwa semua kejadian ini adalah ulah dirinya. Dan ia pun mengakui semua kesalahannya. Guru, aku bersalah, Guru. Semua ini salahku, Guru. Bagus kalau kau mengerti menyesal. Setelah Ang Haiji menyadari betapa besar dosanya, ia pun pasrah untuk mengikuti Dewi Kuan Yin. Dan kini semuanya merasa terharu, terutama kedua orang tuanya. Setelah itu Biksu Tong mengeluarkan beberapa gelang pemberian dari Dewi Kuan Yin. 2 gelang untuk dipakai pada kedua tangan Ang Haiji agar ia tak lagi menggunakan tangannya untuk kejahatan. 2 gelang lagi untuk kedua kakinya, di mana ia harus bersujud setiap 5 langkah sampai ia bertemu dengan Dewi Kuan Yin. Anakku, ini adalah karma yang harus diterima. Singkat cerita, Ang Haiji pun telah menjadi murid dari Dewi Kuan Yin. Di suatu kuil Dewi, di mana di sana terdapat patung Ang Haiji. Lalu kedua orang tuanya berdoa dengan penuh rasa sedih juga merindukannya. Setelah mereka pergi, terlihat patung Ang Haiji matanya mengeluarkan air mata, dan hal ini menandakan bahwa ia juga sangat merindukan orang tuanya. Anakku, Seharusnya kita gembira. Ayo pergi. Beralih ke tempat lain, di mana di sebuah goa bernama Goa Tengkorak terdapat siluman yang dinamakan dengan siluman tengkorak putih. Siluman ini berbentuk setelah ribuan tahun, yang kabarnya ia adalah seorang wanita yang gemar bercermin juga shopping. Setelah berdandan cantik, ia pun mengubah goa tersebut menjadi istana yang sangat megah, karena hari ini adalah hari pernikahannya. Setelah persiapan, ia pun pergi menculik seorang pangeran tampan dari negeri Gajah Pusaka untuk ia nikahi dan dibawa ke istananya. Siluman tengkorak bisa bersama selamanya. Di lain tempat terlihat rombongan Biksu Tong sedang melanjutkan perjalanannya ke barat. Ketika malam tiba, terlihat Patkai memandangi rembulan sambil membayangkan Chang'e. Dia pun terus mengucapkan kata-kata mutiaranya, yaitu dari dulu beginilah cinta, deritanya tiada akhir. Tiba-tiba terlihat sosok wanita dari bulan, dan itu adalah Chang'e. Tanpa banyak pikir lagi, Patkai pun mengejarnya lalu mengutarakan isi hatinya, di mana ia sangat merindukannya. Tanpa ia duga, ternyata itu adalah Sun Gokong yang sedang menyamar. apakah benar kau sangat merindukanku? Pakai. Rupanya kau sang hidung belang. Dan sekarang aku akan menggantikan. Gokong pun mengejar Patkai untuk memberinya pelajaran pada si hidung belang. Patkai pun meminta perlindungan pada gurunya, dan sialnya Biksu Tong malah membacakan mantra simpai emas sehingga Gokong teramat sangat kesakitan dibuatnya. Sedangkan Patkai justru mengompori gurunya agar terus membaca mantra tersebut. Biksu Tong pun menasihati mereka agar akur sesama saudara. Sampai kapan kita baru bisa mendapatkan kitab itu? Kalian tahu tidak? Perjalanan ke barat sangat berat. Sampai kapan baru dapatkan kitab? Kembali pada Pangeran Gajah Pusaka yang kini sudah dinikahi siluman, dan tak terasa sudah 5 tahun lamanya ia diculik siluman tengkorak. Di suatu kesempatan, ia pun berusaha lari secepat mungkin untuk kabur darinya. Namun sayang, siluman tengkorak tak mau membiarkan suaminya meninggal. Pangeran tersebut selalu memohon agar ia dilepaskan, namun siluman tengkorak tak mau melakukannya karena ia mencintai pria tersebut. Aku siluman. Aku siluman. Sia-sia saja aku bersikap baik padamu. Kapan aku jahat padamu? Suatu hari, pengawalnya melapor pada siluman tengkorak putih bahwa rombongan Biksu Tong telah dekat. Ia pun memberikan penawaran jika siapa saja pengawalnya yang mampu menangkap Biksu Tong, maka akan ia berikan imbalan besar. Karena ia yakini setelah memakan Biksu Tong maka wajahnya akan berubah menjadi lebih muda. Sehingga ia pikir Pangeran Gajah Pusaka akan sangat mencintainya. Mereka berada dalam jarak 100 li dari sini. Akan kuberi imbalan besar.
Kalau kau berhasil menangkapnya setelah menyantap daging Biksu Tong, kau pasti berubah pikiran. Kakak. Beralih kembali pada Biksu Tong bersama rombongannya di perjalanan, Patkai melihat para gadis sedang menangkap kupu-kupu. Dan dari sini jiwa mata keranjangnya pun bangkit. Telinganya bergerak serta air liurnya tumpah. Dan ini menandakan bahwa Patkai sedang bergairah. Tak lama kemudian Gokong pun memergokinya lalu menjewernya. Biksu Tong yang menyusul langsung menghampiri para wanita tersebut yang ternyata adalah 3 putri bersaudara bersama ibunya. Setelah mengenalkan diri, lalu wanita tersebut mengajak Biksu Tong beserta rombongannya untuk menginap di rumahnya. Awalnya Biksu Tong enggan, namun karena hari hampir gelap ia pun mau menerima tawaran tersebut. Dan hal ini cukup membuat Patkai sangat gembira. Kalau Anda tidak keberatan, Maaf kami merepotkan hamba menghargai niat baik Nyonya. kami adalah orang yang tahu tata krama. Guru, sebaiknya kita menginap saja semalam di sini. Betul, Guru. Kalau begitu, baiklah Nyonya. Hati-hati. Sesampainya di rumah wanita tersebut, mereka disambut sangat ramah, diberikan satu orang satu kamar yang sangat luas. Namun di sini Wuching memilih satu kamar bersama gurunya. Mereka pun istirahat sambil menunggu hidangan makanan. Semuanya terlihat bahagia, namun ternyata ini semua adalah ujian, di mana hanya Gokong yang mengetahuinya. Ujian apa dan dari siapa nanti akan kita ketahui bersama. Mereka adalah biksu suci negeri Tong. Silahkan, Guru. Wah, terima kasih. Silahkan minum tehnya. Terima kasih ya. Ketika semuanya berkumpul, terlihat Patkai menggunakan pakaian mewah yang disediakan tuan rumah. Ia sengaja menggunakannya untuk memikat para gadis di sana. Tak lama kemudian Nyonya Mo pun datang serta mengatakan bahwa makanan hampir saja siap. Kemudian Nyonya Mo mengatakan keluh kesahnya di mana ia memiliki harta yang sangat berlimpah, sedangkan ketiga putrinya belum bersuami. Ia menawarkan agar salah satu dari mereka mau menjadi menantunya dan memilih salah satu putrinya untuk dinikahi. Aku punya satu keinginan. Hamba bukanlah perantara jodoh yang baik. Aku akan sandingkan putriku dengannya, yang ingin kembali ke hidup duniawi. Jika di antara Anda berempat, Guru, Nyonya bertanya pada guru. Tentu saja tawaran ini membuat Biksu Tong bingung dan menolaknya secara halus. Namun bagi Patkai ini adalah kesempatan emas. Biksu Tong berkata bahwa ia tak akan melarang muridnya jika salah satu dari mereka mau menerima tawaran tersebut. Dan ternyata mereka tak ada satupun yang mau. Hanya saja Patkai terlihat sangat gelisah mendengar keputusan itu. Nyonya Mo pun marah besar dan mengatakan bahwa ia sangat menyesal telah berbuat baik pada mereka. Mungkin Patkai mau tinggal di sini? Yang benar saja, aku tidak mengatakan begitu. percuma saja aku begini baik pada kalian. Dasar kalian tidak tahu diuntung. Nyonya Mo, jangan begitu. Sepeninggalan Nyonya Mo, terlihat Patkai uring-uringan, namun ia enggan mengakui bahwa ia mau menjadi menantu Nyonya Mo. Biksu Tong pun meminta semuanya istirahat karena besok pagi mereka lanjutkan perjalanan. Tanpa diduga malam harinya Patkai menemui Nyonya Mo dan mengatakan bahwa ia mau menjadi menantunya. Oh, memang ingin sekali menjadi menantunya, bukan? Benar kan? Sudahlah, Sudah, aku. jangan Bersedia jadi menantuku? Patkai mengatakan siapa dirinya sebenarnya. Dia juga mengatakan bahwa gurunya bukanlah ayahnya, sehingga ia tak peduli apapun karena ia hanya ingin menjadi menantu Nyonya Mo. Guruku bukanlah ayah kandungku. Bagus sekali. Sekarang aku sudah merasa. Nyonya Mo pun bingung putri mana yang akan ia nikahkan pada Patkai. Meskipun si Patkai meminta ketiganya ia nikahi, namun akhirnya Nyonya Mo memutuskan menggunakan cara menangkap jodoh, yaitu menutup mata Patkai dan menangkap salah satunya, dan yang tertangkap maka ialah jodoh Patkai. Nikahkan saja tiga-tiganya padaku agar suami beristri banyak bukanlah hal yang aneh. Aku tahu pakai cara menangkap jodoh saja. Yang mana tertangkap olehmu, dia yang akan menjadi istri. Setelah berjuang akhirnya Patkai menangkap semua putri termasuk ibunya. Kalian semua tertangkap. Dan esok harinya Wuching juga Biksu Tong terbangun dari tidurnya dalam posisi ia berada di tengah hutan. Kenapa kita jadi berada di sini, Guru? Karena kaget, Wuching bertanya pada gurunya mengapa ia berada di hutan. Karena bingung, Biksu Tong pun bertanya pada Gokong tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Lalu ia juga menanyakan di mana Patkai dan tiba-tiba Tolong! Guru, tolong!
Ternyata Patkai diikat di atas pohon. Gokong pun menjelaskan bahwa Nyonya Mo dan yang lainnya adalah jelmaan dari Dewi Kuan Yin yang menguji mereka dan semuanya lolos. Kecuali Cu Patkai yang sangat tamak akan harta juga wanita. Nyonya Mo dan ketiga putrinya sebenarnya adalah jelmaan Dewi untuk mencoba kita. Dari awal mata apiku sudah bisa melihatnya. Patkai sudah mengaku bersalah, ampuni dia, Kak. Yang mengikatnya tapi Dewi Kuan Yin, aku tidak sanggup menurunkan. Tak lama kemudian Dewi Kuan Yin pun datang dan mengatakan bahwa Tong Samcong, Gokong juga Wuching sangat teguh imannya. Namun Patkai masih terbuai rayuan dunia, di mana seharusnya ia dihukum, namun karena Buddha Maha Pengampun, Dewi pun mau mengampuni Patkai, asalkan ia mau bertobat. Setelah Dewi Kuan Yin pergi, Gokong pun menurunkan Patkai. Karena diturunkan secara tiba-tiba, Patkai yang terjatuh masih menyimpan dendam pada Sun Gokong. Ia pun ngulutruk mengatai Gokong karena ia pikir Gokong selalu menyulitkannya. Bahkan ia mengatai gurunya karena selalu membela Sun Gokong. Tiba-tiba datanglah seekor lebah dan menyengat hidungnya. Aduh, dasar tahun, kurang ajar kau. Patkai pun marah lalu memukul-mukulkan tongkatnya pada lebah tersebut, namun sialnya bukan lebahnya yang kena karena justru dirinya lah yang tercebur sungai sampai basah kuyup. Karena terlalu jengkel, Patkai pun melanjutkan berendam di sungai sampai ketiduran. Aku tidak basah kuyup. Aku lelah sekali, tidur sebentar saja. Di lain tempat, Biksu Tong menanyakan keberadaan Patkai yang tak kunjung terlihat. Ketika berniat mencarinya, Patkai pun datang dengan badan basah kuyup. Ketika ditanya dari mana, Patkai pun berbual bahwa ia sudah menghadapi siluman lebah dan ia juga membesar-besarkan perkataannya. Tentu saja aku menghalanginya. Kami bertarung seru sekali. Akhirnya aku berhasil menggencetnya. Gokong pun angkat bicara, di mana ia mengatakan semuanya termasuk Patkai yang mengatai guru juga dirinya. Gokong tahu semuanya karena lebah itu adalah dirinya yang berubah wujud. Mengetahui hal itu, Patkai pun merasa malu pada gurunya, namun sangat marah pada Sun Gokong. Lalu memakinya sampai akhirnya dilerai oleh Biksu Tong. Sudah, jangan bertengkar lagi. Sesama saudara harus saling menyayangi. Biksu Tong tidak mengizinkan Patkai mencari makanan karena kini dirinya sendiri yang akan pergi mencari makanan. Tanpa ia sadari, Gokong mengikutinya untuk menjaga gurunya. Akhirnya Biksu Tong melihat pohon sedang berbuah banyak dan semuanya matang. Ia pun tersenyum sambil bersiap menghampirinya. Kalian tetap di sini.